Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita teruskan kembali kajian kita membaca kitab yang sangat bermanfaat ini, Ad-Da'u wa Dawa, penyakit dan obatnya. Jadi pembahasan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa di sini Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa pengaruh dari Al-Quran, zikir-zikir yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta doa-doa yang bermanfaat dari petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bisa diterima dengan baik, itu tastad'i qabulal mahal, yakni mengharuskan adanya media yang bisa menerima pengaruh itu, mengharuskan adanya seseorang menyiapkan dalam dirinya tempat untuk bisa yang siap menerima pengaruh tersebut. Di samping kekuatan himmah, ya, dia harus memiliki kekuatan tekad, kekuatan keinginan, kemauan yang kuat, serta ta'zir, ya, pengaruh yang besar dalam dirinya. Jadi dia harus yakin, dia harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah sumber penyembuh yang paling utama, karena Allah yang menamakan sendiri Al-Quran sebagai syifa, sebagai pengobat, sebagai penyembuh bagi manusia. Jadi jika dia memiliki keyakinan yang kuat akan hal ini, kemudian dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan bermanfaat dan memberikan kesembuhan dengan izinnya. Kata beliau selanjutnya, famata takhallaqa syifa'u kana li dha'fi ta'thiril fa'il aw li 'adami qabulil mahallil munfa'il. Maka ketika terjadi kenyataan penyembuhannya tidak terlaksana, takhallaqa syifa', kesembuhan tidak tercapai atau kesembuhannya tidak terwujud, maka ini terjadi karena sebab apa? Dha'fi ta'thir, kelemahan pengaruh dari orang yang melakukan pengobatan tersebut, atau karena dia tidak mempersiapkan, tidak adanya qabulul mahal, ya, tidak adanya kesiapan dari media dalam dirinya untuk menerima pengaruh tersebut. Jadi faktor-faktor ini harus diperhatikan. Faktor-faktor ini harus diperhatikan. Sumbernya sudah bagus, Al-Quran dan Sunnah, kita sudah yakini kebaikannya. Tapi yang jadi kendala, bagaimana kebaikan tersebut akan masuk ke dalam diri orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menerima kebaikan. Seperti yang saya pernah terangkan, Ibnu Qayyim menyebutkan satu kaidah penting dalam kitabnya Al-Fawaid, annal mahallal wahid la yajtami'u fihi dhiddan. Pada tempat yang satu tidak akan terkumpul dua hal yang bertentangan. Hati manusia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk diisi dengan hal-hal yang mulia. Maka kalau hatinya sudah dipenuhi dengan kotoran, otomatis ketika ingin diisi dengan manfaat daripada Al-Quran, ya harus rebutan tempat dulu. Maka untuk bisa berfungsi hatinya dengan baik harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran. Ini yang kadang menjadi penyebab Al-Quran itu kurang bermanfaat bagi kita. Allah berfirman tentang Al-Quran dalam firman-Nya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada Al-Quran itu ada pelajaran sebenarnya, ada peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang bersih. Jadi sejauh mana manusia itu mempersiapkan hatinya,
membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, maka sejauh itu pula nanti manfaat yang bisa ditampungnya dalam hatinya. Makanya Allah memperumpamakan ilmu darinya seperti hujan, sedangkan hati manusia seperti apa? Seperti lembah-lembah yang ada di dunia. Kalau semakin besar daya tampungnya, maka semakin banyak pula ilmu yang masuk. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan hujan dari langit, yang kemudian air hujan itu akan memenuhi dan mengaliri lembah-lembah, sungai, danau dan sebagainya sesuai dengan daya tampungnya masing-masing. Ini perumpamaan yang sangat indah tentang ilmu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia turun ke dalam hati manusia, kalau hati itu banyak kosongnya, bersih, maka makin banyak yang ditampungnya, sehingga maksimal pengaruh yang diberikannya. Tapi kalau hatinya sudah dipenuhi dengan syubhat, dipenuhi dengan kotoran hawa nafsu, tidak dibersihkan dengan bertobat kepada Allah, dengan meminta ampun atas dosa-dosa, maka akan sulit masuknya pengaruh dan manfaat daripada ilmu. Atau limani'in qawiyin fihi yamna'u ayyan ja'a fihi dawa, atau adanya penghalang yang kuat, yang mencegah penyembuhan atau bermanfaatnya pengobatan bagi orang tersebut. Sudah terpenuhi kebaikan, sudah terpenuhi syarat-syaratnya, tapi kadang-kadang ada manis, penghalang yang menghalangi manfaat tersebut. Seperti yang saya isyaratkan dalam ayat tadi, surat Qaf tadi, wa huwa syahid. Al-Quran itu untuk bisa diambil manfaatnya membutuhkan 4 faktor. Yang pertama, manfaat daripada Al-Quran akan kita ambil dengan sempurna dengan 4 faktor. Sumber yang baik, Al-Quran. Media yang baik, yaitu hati manusia. Kemudian ada penghubung di antara keduanya, karena bagaimanapun sumber untuk bisa sampai ke media harus ada penghubungnya, kayak lampu harus ada kabelnya. Baik, ini semua sudah terpenuhi tiga-tiganya. Tapi kadang-kadang ada penghalang, yaitu apa? Kelalaian misalnya. Dia menghadiri pengajian atau mendengarkan Al-Quran dibaca, tapi kurang konsentrasi, ya tidak masuk pengaruh. Waktu dia melakukan pengobatan, waktu dia mengambil penyembuhan daripada Al-Quran, dia kurang merenungi artinya. Dibaca tapi pikirannya kemana-mana, atau dia kurang paham artinya misalnya, maka terhalang masuknya pengaruh. Ingat, ini kita ingin mengambil sesuatu yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajar kalau kita perlu berusaha payah. Ini kemuliaan yang tinggi. Jelas tidak semua orang bisa mengambilnya. Kalau ada yang bertanya kenapa susah sekali untuk bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran, nah kalau seandainya mudah, maka berarti semua orang akan mendapatkan hidayah. Bukankah hidayah itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Allah ingin mengkhususkan, mengistimewakan orang-orang yang tertentu dengan rahmatnya. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang mau berjuang, mau bersabar, mau memperbaiki diri, mempersiapkan media-media tadi atau syarat-syarat tadi, dengan dia selalu minta pertolongan kepada Allah, baru dia yang pantas mendapatkannya. Adapun orang yang dari awal dia tidak mau berputus asa, kalau dalam masalah urusan dunia, dia rela mengusahakan semua cara, mengorbankan semua yang dimilikinya untuk kesembuhan urusan dunianya. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tapi untuk akhirat lalai. Jadi kalau hal-hal yang bersifat duniawi, mereka sangat ahli, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kebanyakan manusia kalau disuruh cari keuntungan dunia, usaha-usaha dunia, mereka tahu dengan terperinci cara-caranya. Tapi kalau keuntungan akhirat, kebaikan hati yang tidak kelihatan,
mereka ghafilun, seperti orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mau bersabar, padahal untuk kebaikan agamanya, untuk manfaat dirinya sendiri, agar dia bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa. Tapi dia tidak mau bersabar. Jelas ini tidak akan mungkin. Apa ini semua manusia akan mendapatkannya, maka hanya orang-orang yang mempersiapkan diri, yang bersabar, yang bisa meraih hal tersebut. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, wa kullil murajji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang ingin mendapatkan perkara-perkara yang mulia tanpa kesungguhan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Penyair lain mengatakan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu mukirun wal iqdamu qattalu. Seandainya bukan karena kesulitan, keberatan, perjuangan, maka semua orang akan menjadi mulia. Karena sifat dermawan itu beresiko akan membuat orang takut miskin, sedangkan iqdam, sikap pemberani itu akan beresiko akan membinasakan seseorang. Jadi kemuliaan, kesungguhan dari manusia itulah syarat untuk mendapatkan kemuliaan. Maka kita bersabar untuk kemuliaan diri kita sendiri, kemuliaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kita harus siap-siap berkorban supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kesungguhan kita, yang sesuai dengan kadar kesungguhan itu pula nantinya Allah akan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kama yakunu dzalika, kata beliau, kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyah. Sebagaimana ini keadaan ini terjadi pada penyakit-penyakit, pengobatan-pengobatan dan penyakit-penyakit yang nampak. Saya sudah sering terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya yang maha agung, dalam Al-Quran selalu dia memperumpamakan hal-hal yang nampak untuk memerintahkan atau menganjurkan manusia memperhatikan hal-hal yang tidak nampak agar memudahkan mereka memahaminya. Contohnya Allah berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi auratmu. Bahkan risha, itu pakaian yang indah untuk perhiasan. Karena manusia suka memperbaiki penampilannya, suka memakai pakaian yang indah agar terlihat baik di mata manusia. Setelah itu Allah mengingatkan, jangan lupa walibatu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Artinya apa? Kalau kalian perhatian untuk menutup anggota badan dengan pakaian yang menutupi aurat dan indah, maka jangan lupa ada yang lebih penting dan lebih utama untuk ditutupi dengan pakaian yang indah, yaitu hati. Pakaiannya adalah apa? Libasut taqwa, yaitu pakaian takwa. Inilah pendekatan faham yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita untuk memudahkan kita memahaminya. Maka demikian pula keadaannya seperti pengobatan penyakit anggota badan. Berapa banyak orang yang sudah berobat dengan pengobatan yang demikian mahal, dengan penelitian yang demikian akurat, kemudian ternyata pengobatan tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal. Obatnya baik, terbukti banyak yang sudah sembuh. Kenapa untuk orang ini bermasalah? Ternyata kembali kepada faktor-faktor tersebut. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu diherankan. Yang bermasalah bukan obatnya, bukan Al-Qur'annya, tapi yang bermasalah adalah orangnya. Yang bermasalah adalah orangnya. Oleh karena itulah, karena Al-Qur'anul Karim bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sebelum kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan hidayah belum sampai kepada saya, petunjuk Allah belum saya terima dengan baik. Tidak ada alasan. Orang-orang sebelum kita telah mendapatkan manfaat tersebut, maka kenapa kita tidak mengusahakannya untuk diri kita? Jadi tidak ada alasan setelah jelasnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Fa inna adama ta'thiriha. Jadi keadaan-keadaan dari obat-obat yang nampak
fa inna adama ta'siriha qad yakunu li adami qabuli tabi'ati lidzalika dawa. Untuk pengobatan badan itu terkadang tidak ada pengaruhnya, ketidaksembuhannya, tidak berpengaruhnya dia itu terkadang karena tabiat manusia, tabiatnya badan manusia tidak bisa menerima obat tersebut, tidak cocok dia, tidak pas untuk pengobatan dengan obat tersebut. Wa qad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iqtidaihi atharahu. Bisa juga terjadi karena adanya mani', penghalang yang kuat yang mencegahnya untuk menghasilkan pengaruh tersebut. Untuk menghasilkan pengaruh tersebut. Fa inna tabi'ata idza akhadhatid dawa'a biqabulin tamin kana intifa'ul badani bihi bihasbi dzalikal qabul. Karena pembawaan diri manusia, pembawaan tubuh manusia, kalau dia bisa mengambil pengobatan secara sempurna, maka badannya akan mengambil manfaat dari obat tersebut sesuai dengan penerimaan dari bawaan tubuh manusia itu. Makanya di sini kenapa kita harus berobat kepada seorang dokter, karena mereka yang ahli dalam masalah ini. Tidak cuma sekedar kita mengetahui oh ini obat penyakit ini kemudian kita lakukan, tidak, karena terkadang tabiatnya manusia berbeda-beda, pembawaan tubuh mereka berbeda-beda, maka perlu orang yang ahli dalam memberikan resep atau diagnosa yang baik terhadap penyakit kita. Wa kadzalikal qalbu, maka demikian pula hati, dan hati jelas lebih sulit karena ini berhubungan dengan masalah penyakit agama yang lebih parah lagi tentu saja kerusakannya kalau salah dalam mengobatinya. Kalau dalam masalah urusan badan kita, paling maksimal kita meninggal dunia, insya Allah iman kita selamat, badan kita binasa, tidak ada masalah, karena bagaimanapun juga kita akan mati. Kalau bukan mati di jalan Allah, maka akan mati di jalan syaitan atau hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Fa kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikaha aw mubikuha. Semua manusia menjalankan kehidupannya, fabai'un nafsahu, dan semua mempertaruhkan dirinya. Maka ada yang menjualnya dengan Allah, maka dialah yang akan menyelamatkan dirinya, mu'tikuha, atau ada yang menjualnya dengan syaitan dan hawa nafsu, maka dialah yang akan membinasakan dirinya. Semua kan ujung-ujungnya adalah kematian. Jadi kalau anggota badan kita yang binasa, paling-paling ujungnya meninggal dunia. Tapi kalau hati yang salah obat bagaimana? Kalau hati yang tidak bisa mengambil manfaat dari pengobatan yang agung, maka apa yang bisa mengobati kita? Wa man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysat lahu fi hadhil asya' ibrah, kata Abu Zur'ah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran, mengambil kesembuhan dari Al-Quran, maka kesembuhan apa yang bisa menyembuhkan hatinya? Kalau sudah firman Allah yang merupakan pengobatan yang paling utama tidak bisa bermanfaat bagi dia, maka apa yang akan memberi manfaat kepada orang seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, karena ini pengobatan yang berhubungan dengan sumber kebaikan dan modal utama yang kita miliki, maka tentunya kita harus berikan perhatian yang lebih besar. Sudah sering ulangi, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerusakan agama, dalam sabda beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah malapetaka yang menimpa kami dalam agama. Karena malapetaka dalam agama pertanda kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Kalau musibah dalam masalah dunia, saya katakan tadi, paling-paling binasa badan kita. Wa kadzalikal qalbu, maka demikian pula hati keadaannya. Idza akhadha ar-ruqa wa ta'awidha biqabulin tammin wa kana lirraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'athiratun asara fi izalati da'i.
Demikian pula keadaan hati manusia. Ketika hati itu mengambil ruqyah, bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa, zikir-zikir dari hadis-hadis yang sahih, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, juga ta'awif, perlindungan-perlindungan dari ayat-ayat maupun zikir-zikir tersebut, jika hati bisa mengambilnya dengan sempurna, hatinya cocok, hatinya paham tentang ayat-ayat yang dibaca dan doa-doa tersebut dipahaminya, sehingga langsung dia mengambilnya. Hatinya memiliki keimanan terhadap Allah sehingga dia yakin berita yang Allah sampaikan tentang fungsi Al-Quran dan doa-doa tersebut sebagai pengobatan, maka itu pasti benar. Ini hatinya bisa menerimanya dengan sempurna. Kemudian lirraqi, orang yang meruqyahnya, yang membacakan Quran tersebut, memiliki jiwa yang fa'alah, jiwa yang pengaruhnya kuat, memiliki jiwa yang bisa memberikan pengaruh yang besar, ditambah dengan himmatun mu'athirah, dengan keyakinan yang benar-benar kuat pengaruhnya, ditambah dengan tekad atau cita-cita yang tinggi, maka ini akan memberikan pengaruh untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan izin Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahannya adalah kalau kita mengambil pengobatan tersebut dalam kondisi kita setengah-setengah percayanya, dalam kondisi kita kurang yakin dengan janji Allah tentang kesembuhan penyakit tersebut, maka bagaimana akan sembuh? Bagaimana akan sembuh sedangkan hatinya tidak bisa menerima atau masih ragu-ragu menerimanya? Sedangkan orang yang sudah menerima saja, kalau ada penghalang dalam hatinya belum tentu bisa masuk, apalagi yang orang yang seperti ini keadaannya. Oleh karena itu, ini pembahasan yang penting sekali, bahwa dengan ini kita akan menyadari selama ini kita itu lalai dari mempersiapkan diri, padahal sumber kebaikan ada di dekat kita, sumber penyembuhan jiwa ada di samping kita baca, tapi kita kurang manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Wa kadzalika du'a, kata beliau selanjutnya, wa kadzalika du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlub. Demikian pula keadaannya doa. Subhanallah, doa ini amalan yang mulia, tapi kebanyakan kita laksanakan cuma sekedar rutinitas. Padahal doa itu adalah, kata beliau, termasuk sebab yang paling kuat untuk menolak keburukan dan mencapai apa yang kita inginkan. Subhanallah, doa sebab yang kuat untuk menghilangkan segala yang kita tidak sukai dari perkara dunia, apalagi perkara agama, dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Sudah sering kita baca, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan ketakwaan, mencapai ketakwaan kepadamu. Tapi sampai saat ini, apa yang kita ucapkan dalam doa itu mungkin belum terwujud secara nyata dalam diri kita. Kendalanya apa? Apakah doanya yang salah? Jawabannya bukan doanya yang salah. Lafaznya pun insya Allah tidak salah. Tapi sebab untuk menyempurnakan pengaruh doa tersebut yang kurang dan tidak kita sempurnakan dalam diri kita. Kata beliau, demikian pula doa. Doa itu seperti pengobatan. Bahkan dia termasuk sebesar-besarnya sebab. Saya sudah pernah terangkan waktu pengajian masalah takdir, ucapannya Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir yang mengatakan, tadzakartul khair, aku pernah mengingat-ingat kebaikan, pernah menghitung-hitung kebaikan, ternyata faidal khair katsir, kebaikan itu banyak, ada puasa, ada sholat, ada bersedekah, terlalu banyak. Bagaimana saya harus memiliki semua yang banyak ini? Maka aku ingat ternyata yang memiliki kebaikan ini satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Berarti kata beliau, kuncinya apa? Kuncinya cuma satu, yaitu meminta kepada yang memilikinya.
Yaitu berarti kuncinya segala kebaikan adalah apa? Adalah doa, kata beliau. Fa'idzan jima'ul khairi ad-du'a. Kalau begitu, penghimpun segala kebaikan itu adalah berdoa. Maka subhanallah, doa ini demikian besar kedudukannya, demikian tinggi kedudukannya dalam hubungannya untuk memudahkan kebaikan dalam diri manusia. Tapi kebaikan tadi, sebab kebaikan yang besar ini sekali lagi hanya akan sempurna pengaruhnya kalau terpenuhi syarat-syarat yang lain dalam diri kita. Kita baca kata beliau, walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu. Akan tetapi terkadang pengaruh dari doa itu tidak terwujud. Tidak terwujud. Yatakhallafu di sini jangan diartikan terlambat ya, tapi tidak terwujud. Takhalluf itu artinya tidak ikut sama sekali, begitu. Imma li dha'fin fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan. Apa sebabnya tidak terwujud pengaruhnya doa? Ini perhatikan, agar nanti kita bisa perbaiki doa kita, memperbaiki doa-doa yang kita ucapkan. Sebabnya bisa jadi karena lemahnya doa itu sendiri. Misalnya biayyakuna du'aan, misalnya bentuk doa itu adalah doa yang tidak dicintai oleh Allah karena ada kezaliman padanya, ada dosa padanya. Karena syaratnya doa yang akan bermanfaat itu adalah seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun aw khati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak meminta untuk diputuskan silaturahim. Jadi terkadang karena doanya sendiri yang kurang bagus. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk di antara sebab yang kita usahakan dalam doa, pilih lafaz-lafaz yang jelas-jelas tidak bermasalah. Dan sebaik-baik lafaz doa yang kita ucapkan adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diajarkannya kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mesti inilah yang terbaik di antara semua dibandingkan dengan ucapan manusia yang lainnya. Jadi terkadang karena hal tersebut, jadi doanya sendiri lemah dari segi bentuknya atau lafaznya. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jum'iyatihi 'alaihi waqta du'a. Atau karena hatinya yang lemah. Doa itu bukan cuma ucapan di mulut, tapi doa itu adalah pernyataan di mulut yang diiringi dengan keyakinan dalam hati. Karena kita sedang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, kata Allah dalam surat Al-Hajj. Waktu orang menyembelih sembelihan, yang sampai kepada Allah itu bukan daging hewan sembelihannya dan juga bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada dalam hati kita. Itu yang akan bermanfaat. Nah, waktu berdoa bukan cuma sekedar lafaznya saja yang diperindah, tapi hatinya lalai, hatinya kurang yakin, hatinya kurang beriman kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermanfaat jadinya. Kata beliau, atau karena kelemahan hati, dan hati itu adamul iqbal, tidak menghadapkan diri kepada Allah, wa jum'iyatihi, tidak menghimpun dirinya, menyatukan dirinya kepada Allah waktu berdoa. Inilah akibatnya kalau doa itu jadi rutinitas seperti itu, diucapkan tapi tidak diingat artinya, sekedar melaksanakan perbuatan selesai sudah. Makanya seperti ini bagaimana dia mendapatkan hasil? Sekali lagi kiaskan dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, orang semua bersungguh-sungguh. Kalau berdagang dia pilih yang baik, jenis yang paling baik meskipun mahal. Dia perhitungkan keuntungannya, dikalkulasi semuanya dengan perincian. Tapi untuk masalah akhirat sekedarnya, pas-pasan. Setelah itu mengharapkan masuk surga yang paling tinggi lagi.
Ini jelas apa ini adalah orang yang tidak tahu diri namanya, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak menghimpunkan dirinya ke waktu berdoa. Perumpamaannya kata beliau, fayakunu bimanzilatil qausi ar-rahwi jiddan. Doa seperti ini seperti apa kedudukannya? Seperti busur panah yang sangat lemah talinya, yang kendor talinya. Bagaimana bisa diarahkan dengan baik? Sedangkan ditarik saja mungkin kelewatan, jadi tidak bisa tembus. Apalagi diharapkan untuk mengenai sasaran dengan tepat. Ini perumpamaannya. Jadi terkadang yang jadi masalah itu bukan kurangnya kita dalam mengucapkan doa atau seringnya mengucapkan, bukan, tapi konsentrasi kita waktu berdoa. Maka oleh karena itu seseorang memang harusnya memanfaatkan kesempatan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Mungkin waktu pertama dia kurang konsentrasi, waktu kedua belum, ketiga dia akan berkonsentrasi dengan penuh. Mungkin pada waktu itu dia menepati waktu yang Allah kabulkan doanya. Demikian pula manusia memilih waktu-waktu dia tenang, misalnya nanti akan diterangkan sama beliau di sini beberapa adab-adab yang diperhatikan untuk berdoa. Nanti mungkin memilih doa yang terdapat di dalamnya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nanti juga akan disebutkan hadisnya di sini. Insya Allah Anda sendiri punya makalah tentang masalah ini, nama Allah yang paling agung. Yang kalau apa ini kata Nabi SAW, idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila a'ta. Kalau orang berdoa dengannya maka akan dikabulkan doanya. Kalau seorang meminta kepada Allah dengan namanya yang maha agung itu, yang paling agung itu, maka akan dipenuhi permintaannya. Jadi sebab-sebab ini yang harusnya kita perhatikan dan usahakan tunaikan dengan sempurna. Kata beliau selanjutnya, jadi kedudukannya seperti busur panah yang kendor, yang sangat lemah, yang sangat lunak. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan, yang menjadikan anak panah itu akan keluar dari busur yang seperti ini dalam keadaan lemah. Jangankan untuk bisa menembus sasaran, untuk bisa sekedar sampai saja sulit. Ini gambaran tentang doa yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat tersebut. Wa imma li husuli al-mani'i minal ijabati, atau juga sudah terpenuhi semuanya kok belum terkabulkan. Bisa jadi terjadi karena apa? Adanya mani', penghalang dari pengabulan doa, penghalang terkabulnya doa. Ini juga masalah. Ini juga sering terjadi dan ini termasuk perkara berat untuk kita usahakan. Kata beliau apa? Min aklil haram wa zulmi wa raini dhunubi alal qalbi, yaitu makanan yang haram. Subhanallah, makanan yang haram sudah mencelakakan orang, mencelakakan dirinya, doanya lagi yang diharapkan sebagai kebaikan untuk Allah merubah dirinya juga terhalang. Naudzubillahi min dzalik. Ini makanan yang haram. Oleh karena itu sifat wara, sifat hati-hati, selalu memeriksa apa yang masuk ke dalam diri kita, yang membentuk daging kita, ini sangat diperhatikan seharusnya, karena ini akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Wa zulm, kezaliman yang pernah kita lakukan, ini perbuatan dosa kita. Kemudian rainid dunub, dosa-dosa yang menutupi hati, hitamnya dosa-dosa yang menyelimuti al-qulub, hati manusia. Wastila'il ghaflati wasyahwati wallahwi wa ghalabatiha 'alaiha, juga dominasi dari kelalaian, syahwat, wallahwi, hal-hal yang tidak berguna, dan penguasaan dari semua itu terhadap hati manusia. Nah, oleh karena itu ini memang membutuhkan perjuangan. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau syarat ini kita penuhi sedikit demi sedikit.
kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang mudah didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim, rubba ash'atha azbara madhu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa jadi ada orang yang secara penampilan tidak diperhitungkan sama sekali. Rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Kalau dia bertamu akan ditolak di pintu-pintu manusia. Tapi kalau dia aqsama 'ala Allah, meminta dengan bersumpah kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Pasti Allah akan memenuhi permintaannya. Ini hamba-hamba Allah yang tidak menjadikan penampilan lahir sebagai ukuran kebaikan, tapi yang diutamakannya adalah mempertimbangkan penampilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang pantas kepada hamba-hambanya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, Maha berterima kasih kepada manusia. Sejauh mana kita bersikap kepadanya, maka demikian pula dia memperlakukan kita. Kalau kita selalu membaikkan diri kita di hadapannya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan lagi banyak kebaikannya untuk kita semua. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebab yang mengajarkan kepada kita tentang agungnya usaha kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kelalaian-kelalaian hati tadi, karena ternyata ini merupakan sebab bermanfaatnya doa kita, bermanfaatnya bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, zikir-zikir dari Nabi SAW, sehingga dengan itu akan sempurnalah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kama fi Mustadrakil Hakim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya, dalam sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Jadi yakin, mulutnya berdoa, lidahnya mengucapkan lafaz doa yang benar, disertai keyakinan dalam hati. Ini namanya orang yang benar-benar memfungsikan semua anggota badannya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lahin dan tidak konsentrasi, tidak memperhatikan. Ini bermain-main. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang demikian. Oleh karena itu, karena doa ini agung, doa ini tinggi kedudukannya, sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi doa ini ibadah yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan antum ketahui, bisa antum perhatikan bahwa doa termasuk di antara ibadah-ibadah besar yang padanya terwujud semua bentuk penghambaan diri. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua ibadah itu dikatakan ibadah secara bahasa berasal dari kata-kata at-tadhallul, merendahkan diri. Orang Arab menyebutkan jalan yang sudah biasa dilalui oleh manusia itu dikatakan thoriqun mu'abbad. Jalan yang sudah biasa diibadai, artinya sudah sering dilewati, diinjak-injak, dihinakan. Jadi kata-kata abida ya'budu itu secara bahasa berarti sesuatu yang tunduk dan merendahkan diri. Makanya
ibadah itu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, adalah sesuatu yang yajma'u syai'un ma yajma'u ghayatal hubbi ma'a ghayatit tadallul. Sesuatu yang menghimpun antara puncak kecintaan, jadi kecintaan yang maksimal disertai dengan kerendahan diri yang maksimal. Maka lihatlah, orang yang berdoa terwujud padanya semua hal ini. Ketika dia berdoa kepada Allah, maka dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Dia menunjukkan bahwa dia itu benar-benar rendah dan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kemudian ketika dia berdoa, dia meyakini sifat Allah yang maha luas rahmatnya, luas kebaikannya, luas pengampunannya. Dengan ini dia akan mencintai Allah yang sedang diserunya dan sedang diminta kepadanya. Maka oleh karena itu doa ini sangat agung sekali kedudukannya. Maka wajar kalau Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Artinya termasuk bentuk ibadah yang agung karena terwujud padanya bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau saya sudah terangkan tadi, doa itu merupakan penghimpun segala kebaikan. Ya, kita selesaikan paragraf ini. Fahadha du'a'un nafi'un muzilun lidda'. Inilah bentuk fahadha dawa'un nafi'un, ya. Inilah bentuk pengobatan yang bermanfaat, yang bisa menghilangkan penyakit. Jadi secara zatnya dia bisa menghilangkan penyakit. Walakinna ghaflatal qalbi 'anillahi tubtilu quwwatahu. Akan tetapi karena adanya kelalaian hati dari mengingat Allah, inilah yang akan membatalkan, yang akan merusak kekuatan obat tersebut. Jadi kekuatannya, pengaruh baiknya dirusak oleh kelalaian hati manusia. Wa kadzalika aklul harami tubtilu quwwatahu wa tud'ifuha. Demikian pula memakan makanan yang haram bisa merusak kekuatan pengaruh dari dari obat doa ini, atau minimal yud'ifuha, melemahkannya. Kama fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah, seperti disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, maha thayyib, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dia tidak menerima kecuali yang halal-halal. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan terhadap para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan amalkanlah amalan soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini perintah kepada para rasul. Adapun untuk orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang halal yang kami anugerahkan, yang kami limpahkan kepada kalian. Ini perintah kepada Rasul seperti yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin. Tsumma dzakara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan orang yang terkumpul dalam dirinya semua sebab-sebab atau banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Orang yang melakukan perjalanan yang panjang,
Ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Karena berdoa di waktu safar itu sangat diharapkan dikabulkannya. Kondisinya asy'asa akbar, rambutnya acak-acakan, badannya gubar, diliputi debu. Yamuddu yadayhi ila sama, ini juga dalil yang menunjukkan mengangkat tangan itu termasuk sebab dikabulkannya doa, waktu berdoa. Dan ini hadisnya mutawatir, hadisnya banyak sekali diriwayatkan, kata Imam Suyuti, lebih daripada 30 sahabat ya, dalam lafaz yang berbeda-beda. Dia mengangkat tangannya ke langit, jadi sudah terkumpul sebab-sebab dikabulkannya doa. Dia bersafar, acak-acakan, dia memohon kepada Allah, mengangkat tangan lagi, ya Rabb, ya Rabb, ucapan doanya lagi yang baik, wahai Rabb, wahai Rabb. Antum tahu kebanyakan Al-Quran dan hadis kalau menyebutkan doa itu dengan kata-kata Rabb. Ini artinya apa? Meminta sifat rububiyah yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu berarti taufik dan penjagaan dari segala keburukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu wajar kalau doanya orang-orang soleh yang dinukil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW selalu berawal dengan Rabbana atau Rabbi, yang jelas dengan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb gitu ya. Jadi sudah terkumpul hal-hal ini, tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana orang seperti ini bisa dikabulkan doanya. Maka inilah, oleh karena itu sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan kemuliaan dalam agama ini hanya bagi orang-orang yang mau memahaminya, mengamalkannya, dan bersabar dalam melakukan semua itu. Memperbaiki diri memang tidak sehari belajar langsung besok menjadi baik. Banyak hal-hal yang perlu kita benahi, banyak hal-hal yang dengan kita semakin mengetahui kebaikan tersebut, kita semakin bergantung kepada Allah. Ternyata diri kita ini lemah, kekurangannya terlalu banyak sekali. Maka oleh karena itu kita menguatkan hubungan kita kepada Zat yang maha mampu memperbaiki kita. Bagaimanapun sulitnya keadaan tersebut menurut penilaian kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tidak mampu untuk dilakukannya. Dia maha mampu untuk memperbaiki semua yang kurang dalam diri kita, agar kita bisa sempurna mengambil manfaat dari doa-doa, bacaan-bacaan Al-Quran, dan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kajian kita untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan teruskan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kesempatan untuk bertanya, maka saya persilakan bagi yang punya pertanyaan. Kezaliman yang pernah kita Iya, jelas maksudnya penghalang-penghalang di sini adalah kayak kezaliman, makanan yang haram adalah sesuatu yang manusia belum bertobat darinya. Karena kalau sudah bertobat maka tidak ada lagi pengaruhnya, hilang. Kata Nabi SAW dalam hadis hasan riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi ini artinya, jadi kalau kezaliman itu di masa lalu dan sudah kita bertobat, alhamdulillah, maka itu tidak ada lagi pengaruhnya selama Allah telah menerima tobat kita. Kemudian pertanyaan, bagaimana caranya kita mengetahui apakah tobat kita diterima dari kezaliman di masa lalu? Masalah penerimaan itu adalah dari Allah, ya.
Sebagaimana ibadah-ibadah tidak kita ketahui mana yang diterima atau sejauh mana diterima. Cuma yang kita lakukan adalah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kita ketahui taubat itu syarat utamanya ada yang mengatakan 3, ada yang menambahnya menjadi 5 secara umum. Yang pertama, ikhlas. Bertobat bukan takut celaan manusia atau pujian atau mengharapkan pujian mereka, tapi ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua, adanya an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh untuk atas perbuatan dosa tersebut. Adanya yang ketiga, al-azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, al-ikhlas, mencabut diri, membersihkan diri dari dosa tersebut dan sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Dan yang kelima, taubat yang dilakukan pada waktunya, yaitu untuk masing-masing manusia sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yakbalu taubatal abdi malam yubargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dan untuk seluruh manusia adalah sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nabi SAW bersabda, La tanqati'u taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jika itu dosa itu berhubungan dengan hak manusia, maka tambah satu syarat lagi, yaitu kita harus mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf darinya agar dia mengikhlaskannya. Nah, kalau sudah kita lakukan hal ini, maka tinggal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan permintaan ampun kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hilang bekas dosa tersebut. Begitu. Kapan waktu-waktu yang tepat mengangkat tangan waktu berdoa? Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbana hayyun karim yastahi ayyamsutal abdu ilaihi yadaihi fayaruddahuma sifran. Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hayy, Maha Pemalu dan Maha Pemurah, Maha Mulia. Dia malu kalau seorang hamba itu mengangkat tangannya kepadanya kemudian ditolak dengan hamba. Para ulama berusaha untuk mengkompromikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berdoa dengan angkat tangan dengan hadis-hadis yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangan. Maka mereka mengatakan, jika ada satu tempat berdoa yang di situ jelas-jelas disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dan tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Contohnya misalnya dalam sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya membaca doa waktu sujud, beliau tidak mengangkat tangan. Kemudian misalnya doa dulu di antara dua sujud juga zikir diucapkan, atau ada juga doa Nabi tidak mengangkat tangan, atau di tempat-tempat yang lain. Adapun kalau ada tempat-tempat yang Nabi SAW mengangkat tangan, maka jelas kita harus ikuti, seperti qunut witir misalnya dan yang lainnya. Sekarang yang jadi masalah, ada tempat-tempat lain yang di situ dianjurkan berdoa, tempat atau waktu tertentu yang terulang-ulang, yang seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan, maka para sahabat mesti akan menukilnya kepada kita. Karena kita tahu para sahabat itu, sedangkan gerakan janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat dinukil, apalagi mengangkat tangan yang demikian jelas jika terjadi berulang-ulang. Misalnya berdoa di antara azan dan iqamat, ini terjadi berulang-ulang dan berhubungan dengan waktu. Maka ketika para sahabat tidak meriwayatkannya beliau mengangkat tangan, maka ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak melakukannya. Orang berdoa misalnya setelah selesai berwudu, tidak dinukil dari keterangan para sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangan. Padahal pasti beliau berdoa, tidak mungkin beliau menganjurkan ada doa setelah wudu kemudian beliau tidak melakukannya. Maka karena tidak pernah dinukil dari para sahabat beliau mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Adapun doa-doa yang mutlak yang selain dari itu, yang kita ingin berdoa kapan saja, maka kita dianjurkan untuk mengangkat tangan seperti keterangannya Syekh Utsaimin rahimahullah taala.
Jika seorang anak diberi makan oleh orang tuanya dari harta yang haram, namun anak itu tidak mengetahuinya, apakah doa tersebut juga terhalang atau tidak dikabulkan? Kalau memang dia tidak mengetahuinya, maka insya Allah ini tidak merupakan dosa baginya, karena itu adalah dosa orang tuanya, dan dia menerima harta tersebut karena memang dia wajib untuk dinafkahi oleh orang tuanya, maka itu bukan tanggung jawabnya insya Allah. Bagaimana kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, apakah dengan bahasa kita juga bisa terkabul? Insya Allah terkabul. Diperbolehkan oleh para ulama kita berdoa sesuai dengan bahasa yang kita ketahui. Karena manusia punya keperluan, punya permintaan, dan sebaik-baik tempat meminta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia orang yang punya hajat yang mendesak harus bisa bahasa Arab dulu baru dia meminta? Maka jawabannya adalah jelas tidak. Apakah dia tidak meminta hidayah setiap hari bagi dirinya dengan alasan tunggu saya paham bahasa Arab dulu baru saya minta hidayah? Bagaimana kalau dia mati sebelum bisa bahasa Arab? Nauzubillahi min dzalik. Maka jawabannya boleh kita berdoa dengan bahasa yang mampu kita lakukan, tapi sebaik-baik doa adalah yang berbahasa Arab, apalagi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam sholat, insya Allah pendapat yang roji itu dibolehkan. Karena berdasarkan keterangannya Syekh Ali Hasan mengatakan bahwa itu boleh dan itu lebih sesuai. Karena doa itu termasuk ibadah yang secara bentuknya atau secara jenisnya beda sama zikir. Kalau zikir itu lafaznya harus persis. Zikir itu wajib sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah ada hadis sahabat yang salah membaca doa waktu sebelum tidur itu, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang kamu utus. Maka Nabi mengatakan, la wa bi rasulika wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Sahabat ini mengatakan dengan rasul yang kamu utus. Nabi mengatakan bukan dengan rasul tapi dengan nabi. Padahal nabi dengan rasul kan artinya dekat. Tapi karena zikir tidak boleh dirubah lafaznya, maka harus dengan apa adanya. Adapun doa tidak seperti itu. Ketika ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mendengar doanya Nabi dan doanya sahabat Mu'adz bin Jabal, dia tidak paham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ma uqsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa mengucapkan doa seperti doamu dan doanya Mu'adz bin Jabal. Karena dia orang Arab Badui, ya, pengetahuannya terbatas. Maka Nabi bertanya, kalau begitu apa doamu? Orang ini mengatakan, yang aku lakukan ya saya minta surga dan berlindung dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, haula dzalika nudandin. Sekitar itulah doa-doa kami. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa doa itu tidak harus persis dengan doanya Nabi SAW. Yang penting kita memenuhi ketentuan umum. Tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada kezaliman padanya, tidak boleh memutuskan silaturahim, tidak boleh meminta dengan permintaan yang melampaui batas misalnya, dan permintaan-permintaan yang tidak pantas misalnya. Jadi ada ketentuan umumnya, boleh kita gunakan dengan bahasa kita, cuma ada yang terbaik seperti yang saya terangkan tadi, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah sihir dan santet itu bisa terjadi dan nyata pengaruhnya? Jawabannya iya. Sihir itu terjadi, nyata pengaruhnya, Al-Quran menyebutkannya dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW juga menyebutkannya. Dan ini adalah termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, untuk mereka itu wajib mengimani pengaruh nyata dari sihir dan santet yang kemudian mereka menyembuhkannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah setan bisa merasuki manusia sehingga ada orang yang kerasukan setan? Bagaimana orang yang tidak percaya dengan kerasukan syaitan? Al-Quran menyebutkannya. Al-Quran menyebutkannya tentang perumpamaannya orang-orang ya'kulur riba. Kama salil ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Dalam surat Al-Baqarah, seperti perumpamaannya orang yang dimasuki oleh syaitan, orang yang kerasukan syaitan. Jadi Allah sendiri yang membuat perumpamaan demikian, yang menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang nyata. Dan para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang nyata tentang merasuknya syaitan atau jin dalam tubuh manusia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan cara pengobatan yang sebaik-baiknya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
apakah kalau kita setelah wudhu kemudian kaki kita kena najis, apakah cukup kita cuci kena najis itu atau ulangi berwudhu? Jawabannya cukup dicuci. Jadi kalau telah sempurna wudhu kita kemudian kena najis, cukup dibersihkan najisnya dan wudhunya tetap sah, tidak ada masalah dengan wudhunya. Sampai di manakah posisi tangan waktu takbiratul ihram? Jawabannya ada dua hadis yang menerangkan masalah ini, bisa sejajar dengan dada, bisa sampai sejajar dengan ujung kuping bagian bawahnya. Di manakah letak tangan pada waktu bersedekap? Jawabannya yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Nabi SAW waktu bersedekap itu tangan kanannya menggenggam tiga bagian pada tangan kirinya, yaitu telapak tangan, pergelangan, dan bagian lengannya. Jadi ini diperbolehkan. Yang jelas tangan kanan yang kanan menyentuh tiga hal ini, maka itu caranya bersedekap seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bolehkah zikir petang dibaca setelah sholat asar dengan tidak menyambung zikir ba'da sholat? Dengan tidak menyambung? Jadi habis asar langsung baca begitu ya? Tidak menyambung. Ini yang jelas zikir petang itu memang setelah asar waktunya. Jadi kata Ibnu Qayyim, petang itu mulai dari asar sampai matahari terbenam. Sementara pagi itu mulai dari setelah terbitnya fajar sampai matahari terbit begitu. Sudah tadi. Apakah dibolehkan angkat tangan setelah sholat? Adakah hadis yang mendukung? Setelah sholat itu termasuk tempat-tempat yang terulang-ulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatannya dilihat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat yang paling kuat dalam mengartikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Tirmidzi yang sahih, waktu beliau ditanya ayu du'ain asma, doa apakah yang paling didengar, maka Nabi SAW mengatakan duburis sholawat fi jawfil lail wa duburis sholawatil maktubat, doa di tengah malam dan doa di akhir, di penghujung sholat-sholat yang wajib. Pendapat yang mengartikan arti penghujung ini dua. Yang inilah yang menjadikan penyebab perselisihan tentang hukumnya berdoa setelah sholat. Ada ulama yang mengatakan penghujung di sini setelah sholat. Ada juga yang mengatakan tidak, tapi sebelum selesai sholat. Pendapat yang kedua yang mengatakan sebelum selesai sholat ini insya Allah yang lebih kuat, karena banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan anjuran kita berdoa untuk berdoa kepada Allah di dalam sholat sebelum kita mengucapkan salam. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, setelah selesai membaca tahiyat, salawat, beliau mengatakan, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih." Kemudian dia memilih doa yang paling disukainya. Makanya tempat-tempat yang dianjurkan dalam sholat untuk berdoa, dan ini adalah sebaik-baik tempat berdoa, karena waktu orang sholat itu dia sedang berhubungan dengan Allah. Maka itulah kata Ibnu Qayyim tempat yang paling tepat mengungkapkan permintaan dibandingkan di luar sholat. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, innal musalliya yunaji rabbahu, orang yang sholat itu dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Maka artinya itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaannya. Tempatnya ada dua, yaitu waktu sujud dengan hadis riwayat Imam Muslim, fa'akhirud du'a fi, perbanyaklah doa pada waktu sujud, dan waktu tahiyat, setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam itu ya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tadi, meskipun ada ulama yang mengatakan dengan hadis tadi dianjurkannya berdoa setelah sholat, seperti Ibnu Hajar yang berpendapat demikian. Maka ini termasuk khilaf yang punya wajah, yang punya wijhatun nazar. Meskipun yang terkuat adalah doa tadi adalah di dalam sholat, karena setelah sholat itu tempatnya untuk berzikir. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Kalau kalian telah menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan dari ayat ini menunjukkan setelah sholat itu waktunya adalah untuk berzikir, adapun berdoa itu diucapkan sebelum salam,
setelah membaca tahiyat. Yang jelas ini termasuk perselisihan di kalangan para ulama dan pendapat tadi yang sampai saat ini saya anggap lebih kuat. Apakah zikir sore dan pagi dan petang, ya diucapkan, zikir sore atau petang mulai diucapkan? Ibnu Qayyim mengatakan petang itu setelah habis asar sampai matahari terbenam. Bagaimana menghilangkan rasa kecewa kepada para penyampai kebenaran, dai, mubalik, para ustadz yang senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikan, akhlak yang mulia dan sebagainya, akan tetapi beliau sendiri tidak seperti apa yang dia sampaikan, sehingga ilmu dan kebenaran yang disampaikan selalu hati berkata-kata, sehingga anak merasa hati ini sudah terkena penyakit hati. Jawabannya, tidak semua orang itu kita harus perlakukan dia, kita anggap seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang kurang, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan hidayah kepada dirinya dan kepada kita. Dan inilah kesempatan kita untuk menasihati dia dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, berdoa kepada Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kenyataan ini adalah salah kalau memang benar demikian. Cuma bisa jadi antum mengetahui sesuatu yang merupakan keburukan orang tersebut padahal belum tentu benar. Mungkin antum coba dengarkan berita yang belum antum periksa, maka ini adalah kesalahan antum sendiri. Maka sebaiknya sesama orang yang muslim, apalagi yang menampakkan kebaikan dan semangat dalam beragama, kita harus mendahulukan sangka baik. Kita harus menghilangkan sangka buruk. Kata Umar Ibn Khattab dalam sebuah asar yang sahih, atau salah seorang ulama salaf, idza balagha an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahu juhdan udran juhdan. Kalau kamu mendengarkan dari saudaramu sesuatu yang kamu tidak sukai, sesuatu yang buruk, maka berusahalah semaksimal mungkin cari udzur, alasan untuk dirinya. Cari alasannya, mungkin begini, mungkin saya salah dengar, mungkin dia lalai, mungkin seperti ini. Fa in lam tajid lahu udran, kalau kamu tidak mendapatkan udzur, alasan untuknya, fakul fi nafsika, katakanlah dalam dirimu, la'alla li akhi udran la a'rifu, bisa jadi saudaraku ini punya udzur yang aku tidak ketahui. Karena apa gunanya? Kalaupun dia benar seperti itu, terus apa manfaatnya bagi kita? Yang harusnya kita lakukan adalah kita perbaiki diri kita, berlindung kepada Allah semoga tidak menimpakan hal tersebut kepada diri kita, kemudian kita nasihati dengan cara yang baik. Dengan cara ini akan kita bisa mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan untuk saudara kita. Ya mungkin sudah sebulan. Kita akhiri. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.